Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang, Bu. Sebelum kita memulai pelajaran, ada kalanya kita membaca doa terlebih dahulu. Ayo, doa dimulai. Dalam hati anak. Amin. Doa selesai. Baik, sebelum kita belajar, Ibu absen terlebih dahulu ya. Iin, Hadir, Bu. Ila, Hadir, Bu. Arfa, Hadir, Bu. Nila, Hadir, Bu. Mala, Hadir, Bu. Lila, Hadir, Bu. Agnes, Aisyah, Hadir, Bu. Wirda, Hadir, Bu. Nadia, Hadir, Bu. Dia, Hadir, Bu. Syarodi, Hadir, Bu. Imam. Oke, baik, terima kasih. Apakah ada teman kalian yang tidak hadir, Nak? Ada, Bu. Ada, Bu. Rahman. Kemungkinan ada yang sakit atau berhalangan hadir. Baik, kita belajar tentang berperilaku adil dan jujur. Ada yang tahu apa adil dan jujur itu? Baik. Adil menurut bahasa Arab disebut dengan kata adilun yang berarti sama dengan seimbang. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, adil adalah tidak berat sebelah, tidak berpihak pada kebenaran. Nah, Ibu ingin bertanya, menurut kalian adil itu seperti apa sih? Menempatkan sesuatu pada tempatnya. Meletakkan sesuatu pada tempatnya, memberi hak kepada yang berhak tanpa mengurangi dan menambahi sedikit pun. Dalam surah Al-Maidah ayat 8 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah menjadi saksi dengan adil, dan janganlah kebencianmu terhadap sesuatu kaum menolong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa, dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah Maha mengetahui terhadap apa yang kamu kerjakan. Allah telah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh bahwa mereka akan mendapat ampunan dan pahala yang besar. Adapun orang-orang yang kafir dan mendustakan ayat-ayat kami, mereka itulah penghuni neraka. Nah, aspek-aspek keadilan ada 6. Coba Ibu sarankan Agnes membaca dari 1 sampai 6. Aspek-aspek keadilan yang pertama itu adil terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kedua adil terhadap sesama manusia, ketiga adil terhadap keluarga, keempat adil dalam perkataan, kelima adil dalam berkeyakinan, dan yang keenam adil dalam menetapkan hukum dan memutuskan perselisihan. Oke, kita akan diskusi. Ibu bagi kelompok 6 terdiri dari 2 orang. Satu kelompok itu 2 orang. Nah, kelompok 1 menjelaskan apa sih adil terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kelompok 2, apa sih adil terhadap sesama manusia. Kelompok 3, apa sih adil terhadap keluarga, bagaimana. Dan adil dalam perkataan, adil dalam berkeyakinan, adil dalam menetapkan hukum dan memutuskan perselisihan. Jadi Ibu mau hal ini tuh kayak menjelaskan menurut kalian, pandangan kalian apa sih adil yang tersebut itu. Baik, kalian berdiskusi satu kelompok 2 orang. Oh baik, Ibu kasih ya. Akila sama Harfa, dia sama Nadia, Wirda sama Nila, Agnes sama Lila, dengan Aisyah, ya. Saroji dengan Nila. Baik, Ibu minta dari kelompok 1
Anda tidak membedakan antara Kelompok 3. Kelompok 3 itu ada keluarga. Contohnya ini di dalam ada sebuah keluarga. Nah, jadi mereka memiliki anak. Yang satu anaknya tergolong dia cerdas, yang satu memang dia agak lambat. Nah, jadi sebagai kedua orang tuanya itu tidak boleh membeda-bedakan anak tersebut, harus berlaku adil dan bisa membuat anaknya itu paham lebih dalam terhadap pengetahuan yang disampaikan ini. Iya. Sama seperti saya belajar, kayak kalian ada yang pintar, ada yang kurang pintar. Jadi saya nggak membedakan antara sesama murid. Yang kelompok 4 Ada dalam perkara itu belum tidak menjadi yang lain. harus adil dalam keadaan itu, kayak kita dalam perkataan itu jangan memihak, ya jangan memihak satu sama lain, harus mana yang benar itulah yang kita pilih. Yang 5, kelompok 5. Kelima itu ada dalam berkeyakinan, maksudnya kita tidak yakin hanya kita tidak yakin Allah itu ada, jadi kita harus ada bahwa harus meyakini Allah itu ada. Kelompok 6. Adil dalam menetapkan hukum dan memutuskan perselisihan. Contohnya ada orang berantem, cari tahu masalahnya. Jangan langsung menghukum yang mana yang benar, mana yang salah. Iya. Baik, selanjutnya itu sudah termasuk sebagai contoh adil. Nah, kita masuk dengan jujur. Jujur adalah dalam Islam berarti mengarahkan perbuatan dan perkataan. Seorang muslim diharapkan selalu dapat dipercaya dalam tindakan, ucapan dan aksi nyata sehari-hari. Jujur dalam Islam juga berkaitan dengan kesesuaian dan kebenaran dari perkataan atau perbuatan. Dalam bahasa Arab, jujur dapat diterjemahkan sebagai sidik, yang berarti benar dan dapat dipercaya. Arti jujur juga melibatkan lurus hati, ikhlas, dan tidak berbohong dan tidak curang. Baik, terdapat hadis dari Abdullah radhiyallahu anhu berkata bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, kalian harus berlaku jujur karena kejujuran itu akan mengarahkan kepada kebaikan, dan kebaikan itu akan mengarahkan ke surga. Seseorang yang senantiasa berlaku jujur dan memelihara kejujuran, maka dia akan dicatat sebagai orang yang jujur di sisi Allah. Dan hindarilah kalian dari dusta, karena kedustaan itu mengarahkan kepada kejahatan, dan kejahatan itu akan menjerumuskan ke neraka. Seseorang yang senantiasa berdusta dan memelihara kedustaan, maka dia akan dicatat di sisi Allah sebagai pendusta. Hadis riwayat Bukhari. Baik, di sini ada macam-macam jujur. Yang pertama jujur dalam ucapan, jujur dalam perbuatan, jujur dalam niat dan perbuatan. Contoh perilaku jujur. Yang pertama berkata benar, tidak pernah berbohong, itu jujur. Yang kedua bertindak sesuai dengan apa yang dipikirkan. Yang ketiga berkata benar walau orang tidak menyetujui. Yang keempat menepati janji, jangan lupa. Yang kelima, taat terhadap perintah dan larangan Allah. Yang keenam, mempercayai dan membenarkan ajaran Allah dan Rasulnya. Yang ketujuh, memberikan kesaksian adil. Dan yang kedelapan, sesuai antara perkataan dan perbuatan. Nah, di sini ada ibu mencantumkan video tentang adil dan jujur. Udah berapa guys? 10. Pas lah, ini dikit. Kabar ya? Malah batu. Dapat. Ya? Ini terakhir. Aku sebelum nilam.
Kasihan sampai aku juga kesana. Iya. Baik, dari video itu Ibu mau bertanya, yang mana sih di video tersebut yang adil dan yang jujur? Oke, biar Ibu aja yang jelaskan. Yang adil itu seperti kayak tadi yang di video tadi kan tidak berlaku adil dan tidak jujur. Nah, yang adil itu kayak punya teman baru nih, dia tadi kan mengalah. Kalau misalnya punya teman baru, kita jangan malah. Itu namanya nggak adil dong. Kalau punya teman baru, kita itu harus berbaur. Nah, jadi kita harus adil. Sudah. Terus jujur. Contohnya tadi itu temannya kasih tahu kepada gurunya bahwasannya dia itu malah. Nah, itu berarti jujur. Nah, dari video tersebut kita berperilaku adil dan jujur lah terhadap keluarga kita, saudara kita, teman-teman kita, agar banyak teman atau keluarga yang sayang sama kita. Baik, Ibu ada tugas untuk kalian minggu depan membuat drama seperti di video yang Ibu tentukan. Kalian membuat drama tentang adil dan kalian membuat drama tentang jujur. Baik, sekian dan terima kasih. Sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini, mari kita berdoa dalam hati, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih anak-anak atas partisipasi hari ini yang telah hadir. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.